Perkenalkan, nama saya Elisa Borisilitonga, NPM 1915210132, Fakultas Sosial Sains, jurusan Ekonomi Pembangunan. Saya di sini akan menjelaskan hasil tugas saya yang berjudul analisis kurs dan suku bunga terhadap inflasi melalui investasi sebagai variabel intervening. Baiklah, kita masuk ke latar belakang. Latar belakang masalah pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan nilai GDP atau sering disebut PDB, tanpa melihat apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari kenaikan jumlah penduduk atau perubahan pola dan struktur ekonomi terjadi atau tidak terjadi. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu masalah klasik yang banyak dialami oleh negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Definisi lain dari peningkatan ekonomi yaitu mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat suatu wilayah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dilihat dari peningkatan hasil produksi dan pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Bagi negara Indonesia yang masih merupakan salah satu negara berkembang, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, diharapkan kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Kesejahteraan masyarakat meningkat, maka masyarakat dapat hidup makmur dan sejahtera. Kerangka konseptual kurs sebagai X1, inflasi X2, suku bunga Y1, PDB Y2. Rumusan masalah. 1. Apakah penerimaan kurs berpengaruh signifikan terhadap PDB melalui suku bunga sebagai variabel intervening? 2. Apakah inflasi berpengaruh signifikan terhadap PDB melalui suku bunga sebagai variabel intervening? Tujuan penelitian. 1. Menganalisis pengaruh kurs terhadap PDB melalui suku bunga sebagai variabel intervening. 2. Menganalisis pengaruh inflasi terhadap PDB melalui suku bunga sebagai variabel intervening. Hipotesis. 1. Kurs berpengaruh signifikan terhadap PDB melalui suku bunga sebagai variabel intervening. 2. Inflasi berpengaruh signifikan terhadap PDB melalui suku bunga sebagai variabel intervening. Jenis data dan sumber data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif bersumber dari data sekunder secara time series dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2019 melalui website World Bank Open Data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode path analysis atau analisis jalur, bertujuan untuk membuktikan hipotesis, yaitu memberikan atau membuktikan apakah suku bunga menjadi variabel utama atau mediasi dalam mendukung PDB, dan yang dilihat dari kurs dan inflasi dengan persamaan sebagai berikut. Baiklah, persamaan yang pertama. 1. Y1 sama dengan Y1 X1 tambah Y1 X2 tambah E. Persamaan kedua, Y2 sama dengan Y2 X1 tambah Y2 X2 tambah Y2 Y1 tambah E. Persamaan aplikasi yang pertama, Y2 sama dengan Y2 X1 tambah Y2 Y1 tambah E. Yang kedua, Y2 sama dengan Y2 X2 tambah Y2 Y1 tambah E. Yang ketiga, Y1 sama dengan Y1 X1 tambah E. Yang persamaan keempat, Y1 sama dengan Y1 X2 ditambah E. Keterangan X1 kurs, X2 inflasi, Y1 suku bunga, Y2 PDB.
tingkat kesalahan. Analisis jalur atau path analysis didukung oleh uji mediasi. Uji mediasi bertujuan untuk menguji apakah variabel intervening berfungsi sebagai mediasi atau hanya sebagai perantara dengan syarat P1 lebih kecil dari P2 dikali P3 atau pengaruh langsung lebih kecil daripada pengaruh tidak langsung, maka HA diterima. P1 lebih besar dari P2 kali P3 atau pengaruh langsung lebih besar dari pengaruh tidak langsung, maka HA ditolak. Untuk mengetahui kelayakan model analisis jalur, maka akan dilakukan uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah hasil estimasi jalur yang dilakukan benar-benar layak digunakan atau tidak. Uji asumsi klasik yang digunakan yaitu uji normalitas data, uji multikoliniaritas data, uji autokorelasi. Baik, dapat kita lihat dari PowerPoint yang telah ditampilkan. Data yang kita ambil dari tahun 2005 sampai tahun 2019, yaitu kurs sebagai X1 inflasi, X2 suku bunga Y1 PDB Y2. Dan persamaan yang pertama dapat kita lihat yang kita gunakan datanya itu data kurs X1 suku bunga Y1 PDB Y2 itu dari persamaan yang pertama yang kita olah. Persamaan yang kita olah yaitu inflasi X2 suku bunga Y1 PDB Y2. Persamaan yang ketiga yang kita olah kurs X1 suku bunga Y1. Dan persamaan yang keempat yang kita olah itu data inflasi X2 suku bunga Y1. Baiklah, hasil analisis path analysis dapat terbagi ke dalam analisis pengaruh langsung dan analisis pengaruh tidak langsung. Jika pengaruh langsung lebih besar dibandingkan dengan pengaruh tidak langsung, maka variabel intervening kurang berperan dan sebaliknya. Dapat kita lihat dari PPT dari persamaan yang pertama hingga persamaan yang keempat. Interpretasi hasil path analysis. Yang pertama, kurs terhadap PDB melalui suku bunga sebagai variabel intervening. Kurs X1 suku bunga Y1 PDB Y2. P1 0,745, P2 0,346, P3 0,038. Itu P1, P2, P3-nya dapat kita lihat dari data yang telah kita olah dari persamaan yang pertama hingga persamaan yang keempat. Berdasarkan gambar di atas, hasil analisis jalur menunjukkan bahwa kurs dapat berpengaruh langsung terhadap PDB dan dapat juga berpengaruh tidak langsung, yaitu dari pengaruh kurs ke suku bunga sebagai variabel intervening. Lalu ke PDB. Satu, besarnya pengaruh langsung kurs terhadap PDB sama dengan min 0,745. Yang kedua, besar pengaruh tidak langsung kurs terhadap PDB melalui suku bunga yaitu 0,346 dikali 0,038 sama dengan 0,13148. Besarnya pengaruh totalitas sebagai pengaruh mediasi kurs terhadap PDB melalui suku bunga atau pengaruh langsung tambah pengaruh tidak langsung sama dengan min 0,745 tambah 0,013148 sama dengan min 0758148. Kesimpulan
dapat menunjukkan nilai pengaruh langsung P1 sama dengan min 0,745 lebih kecil dari nilai pengaruh tidak langsung sama dengan 0,758148, maka HA diterima. Artinya kurs berpengaruh signifikan terhadap PDB melalui suku bunga sebagai variabel intervening, atau dapat disimpulkan bahwa suku bunga menjadi variabel yang memediasi atau intervening antar kurs terhadap PDB, maka investasi berfungsi sebagai variabel intervening. 2. Pengaruh inflasi terhadap PDB melalui suku bunga sebagai variabel intervening. Inflasi X2 suku bunga Y1 PDB Y2, P1-nya min 0,218, P2 0,296, P3 0,774. Berdasarkan gambar di atas, hasil analisis jalur menunjukkan bahwa inflasi dapat berpengaruh langsung terhadap PDB dan dapat juga berpengaruh tidak langsung, yaitu dari pengaruh inflasi ke suku bunga sebagai variabel intervening, lalu ke PDB. Besarnya pengaruh langsung inflasi terhadap PDB sama dengan min 0,218. Besar pengaruh tidak langsung inflasi terhadap PDB melalui suku bunga yaitu 0,296 dikali min 0,774 sama dengan min 0,229104. Besarnya pengaruh totalitas sebagai pengaruh mediasi inflasi sebagai terhadap PDB melalui suku bunga atau pengaruh langsung tambah pengaruh tidak langsung sama dengan min 0,218 dikurang 0,229104 sama dengan min 0,447104. Kesimpulan, nilai total sebagai pengaruh mediasi lebih kecil dari nilai pengaruh langsung dan lebih besar dari pengaruh tidak langsung. Hasil perhitungan yang dapat ditunjukkan nilai pengaruh langsung P1 sama dengan min 0,218 lebih kecil dari nilai pengaruh tidak langsung. P2 kali P3 sama dengan min 0,447104, maka HA diterima. Artinya inflasi berpengaruh signifikan terhadap PDB melalui suku bunga sebagai variabel intervening, atau dapat disimpulkan bahwa suku bunga menjadi variabel yang mediasi atau intervening antara inflasi terhadap PDB, maka suku bunga berfungsi sebagai variabel intervening. Demikian penjelasan dari presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.